Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Orbit Chronik, channel yang mengeksplorasi fakta-fakta menakjubkan, teori-teori menarik, dan rahasia-rahasia dari masa lalu, baik berupa sejarah ataupun legenda yang ada di masyarakat. Jadi pada video ini saya akan membahas seputar Bali. Siapa yang nggak kenal Bali? Bali adalah tempat wisata yang sangat terkenal, bahkan banyak yang bilang kalau Bali lebih terkenal dari Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana bisa begitu ya? Oke, kita coba mulai dari sebuah pertanyaan. Kira-kira apa penyebabnya Bali begitu terkenal? Oke, mungkin ada yang menjawab alam Bali yang sangat indah, misalkan gitu ya. Karena Bali memiliki tempat-tempat yang indah. Apakah hanya karena itu? Kalau kita lihat di Indonesia secara keseluruhan, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau tempat-tempat lain, apakah ada tempat yang indah? Tentunya ada. Jadi kalau jawabannya adalah Bali memiliki tempat-tempat yang indah, justru tempat lain juga memiliki tempat yang indah. Kenapa hanya Bali yang terkenal? Jadi jawaban ini juga sepertinya kurang memuaskan. Nah, bagaimana kalau jawabannya adalah karena penduduk Bali yang ramah-ramah gitu. Kalau kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu penduduk bangsa Indonesia itu termasuk adalah penduduk yang paling ramah di seluruh dunia itu loh. Di dunia pun mengakui kalau penduduk di Indonesia itu paling ramah. Jadi kalau bilang hanya Bali yang penduduknya ramah, jawabannya juga masih kurang memuaskan. Jadi Bali, kenapa hanya Bali gitu loh, sedangkan penduduknya yang ramah itu hampir di seluruh Indonesia, karena kita punya budaya timur yang ramah-ramah gitu. Nah, dari dua jawaban ini tentunya kita tidak diberikan jawaban yang memuaskan, apa menyebabkan atau apa alasan kenapa Bali begitu menjadi terkenal sampai saat ini. Oke, ini kita akan coba bahas kenapa Bali bisa terkenal sampai saat ini. Ini sebenarnya Bali sebagai tempat wisata itu dimulai sejak zaman kolonial, di mana pada masa abad ke-19 para penjajah Eropa itu berbondong-bondong untuk mendapatkan wilayah jajahan di wilayah Indonesia, karena Indonesia itu terkenal memiliki sumber daya rempah yang berlimpah. Jadi bangsa Eropa itu pun berbondong-bondong, sedangkan bangsa Belanda yang sudah lebih dulu, dia tidak pengen wilayahnya diambil oleh bangsa Eropa yang sedang berlomba-lomba untuk mencari wilayah jajahan di daerah Indonesia, termasuk di Bali. Ketika abad ke-19 itu Belanda mau menjajah Bali, ternyata di Bali itu ada perlawanan-perlawanan dari raja-raja Bali dan rakyatnya, yang puncaknya yang terjadi yang menjadi sebuah sejarah yang fenomenal, yaitu pada tahun 1906, di mana raja-raja dan rakyat Bali termasuk anak-anak dan ibunya, para perempuan Bali itu berjuang mempertahankan diri untuk terbebas dari penjajahan Belanda, yaitu namanya Puputan Badung. Karena mereka punya prinsip lebih baik mati daripada dijajah. Di sini terjadi banyak korban karena para rakyat Bali, para ibu dan anak-anak ini hanya berbekal senjata apa adanya, hanya berupa keris, sedangkan Belanda menggunakan senjata yang modern dengan tentara yang cukup berlatih. Disinilah kemudian ternyata akibat peristiwa ini Belanda pun mendapat cemoohan internasional. Jadi di mata internasional itu Belanda dicemooh karena dianggap melakukan penjajahan yang terlalu brutal, membunuh orang-orang yang secara notabene tidak bersenjata, bahkan anak-anak dan perempuan. Belanda pun berusaha menutupi aibnya ini, yaitu dengan cara mempromosikan Bali ke mata internasional. Mulailah diundang para arkeolog, para seniman, para penulis,
Indonesia Barat untuk datang ke Bali. Mereka pun mengeksplorasi Bali dan mulai mengenalkan Bali ke mata internasional. Sampai akhirnya muncul pada Perang Dunia Kedua, bangsa Eropa mulai meredup datang ke Bali, tapi ada bangsa Australia yang sedikit terimbas dari Perang Dunia Kedua ini. Mereka masih tetap datang ke Bali dalam jumlah yang besar. Di tahun 1946 terjadi lagi peristiwa yang luar biasa yang dinamakan Puputan Margarana, di mana raja-raja dan rakyat termasuk anak-anak dan perempuan juga ikut berjuang mempertahankan diri dari penjajahan Belanda yang waktu itu didompleng kolonial gitu ya. Nah, disinilah kemudian puncaknya di mana bangsa Belanda itu mendapat cemoohan yang luar biasa dari bangsa internasional. Akhirnya mereka pun mulai lagi menggencarkan promosi Bali sebagai tempat yang eksotis, sebagai tempat wisata. Di mana sebenarnya Bali memang memiliki budaya dan tradisi yang unik yang Belanda angkat ke internasional untuk dipromosikan. Sehingga itu banyaklah datang dari Eropa, dari Barat, bahkan dari Eropa, turis-turis datang ke Bali, mulai mengenal Bali dan mendunia Bali menjadi destinasi wisata yang eksotis, bahkan disebut sebagai Pulau Dewata. Dan pada tahun 1970 pada masa pemerintahan Soeharto, pembangunan di Bali cukup masif, di mana waktu itu Pak Harto mempunyai program pembangunan yang masif terkait infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, industri dan pertanian. Tapi khusus Bali, Pak Harto mengarahkan pembangunan ke pembangunan pariwisata. Terus kenapa pada masa Pak Harto, pada masa Pak Soekarno bagaimana? Kalau pada masa Pak Soekarno, Indonesia masih mengalami banyak kesulitan, konflik-konflik di mana-mana, terjadi pemberontakan di mana-mana, jadi belum bisa dilakukan pembangunan, hanya pembangunan pada masa Pak Harto. Gitu, yaitu tahun 1970-an. Di Bali mulai dibangun bandar udara diperluas, kemudian hotel-hotel dibangun, resort-resort dibangun. Terus berkembang banyak, semakin banyak yang datang ke Bali dan menjadikan Bali sampai saat ini. Itulah sejarah singkat dari perjuangan Bali yang begitu berat, begitu gelap. Fenomena yang sangat tragis yang terjadi pada abad ke-19, di mana rakyat Bali bersama raja-rajanya berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan, justru menimbulkan simpati internasional yang membuat Bali menjadi sangat terkenal sampai saat ini. Jadi bagi generasi muda ini perlu diingat bahwa untuk menjadikan Bali saat ini itu tidak mudah dan tidak murah, banyak nyawa yang dikorbankan. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga Bali tetap ajeg dan lestari. Oke, demikian saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like atau share kepada teman kalian. Sampai jumpa pada video-video menarik lainnya. Salam.